Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Putri's channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah hampir 4 bulan lamanya Putri nggak ngevlog, akhirnya Putri dapat kesempatan untuk ngevlog lagi. Yeay. Lebay ya. Oke, kali ini kenapa kok Putri udah hampir 4 bulan namanya nggak ngevlog? Karena memang banyak banget yang terjadi dalam hidup Putri, dan ini membuat hidup Putri berubah drastis ya, otomatis. Dan kali ini Putri bakal nge-share apa sih yang berubah. Semoga teman-teman nggak bosan ya dengerinnya. Jadi sebelum kita masuk ke poinnya, ini ada kaitannya dengan cerita yang Putri alami selama 4 bulan ini. Oke? Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Sebelum Putri bahas, Putri mau nge-share dikit nih. Jadi Putri ini kali ini pakai hijab dari IQ Shawl. Jadi hijabnya tuh adem banget. Ini bentuknya pasmina, tapi benar-benar adem dan bisa bentuk syar'i gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen samaan kayak Putri nih, bisa langsung cek di link yang Putri kasih di link description ya. Oke? Oke, jadi sebenarnya Putri itu udah kerja hampir 5 tahun di sebuah yayasan di Jogja. Dan 5 tahun kerja itu bukan suatu hal yang mudah ya untuk istiqomah. Itu sulit banget, tapi alhamdulillah Putri masih bisa bertahan. Jadi selama pandemi itu memang kerjaan Putri pindah ke rumah, stay at home. Jadi semua kerjaan itu Putri kerjain di rumah. Sampai akhirnya di bulan Mei, Putri mulai deh berkreasi untuk membuka usaha kuliner bareng ibu. Jadi usaha itu adalah usaha pempek. Jadi karena Putri itu orang Palembang, jadi Putri buat deh pempek sama ibu gitu kan. Awalnya hanya sebagai sampingan saja, jadi tetap kerja, fokus kerja gitu aja. Tapi qadarullah alhamdulillah banget, usahanya Putri itu sama ibu lancar dan bisa lanjut dan menghasilkan. Ya walaupun tidak seberapa, tapi alhamdulillah. Sampai akhirnya Putri itu pengen banget fokus di usaha. Jadi Putri ngajuin deh izin sama orang tua gitu kan. Putri ngajuin bahwa Putri pengen banget fokus usaha. Awalnya memang nggak diizinkan karena memang di saat seperti ini nyari kerjaan itu susah banget, dan ditambah memang Putri udah hampir 5 tahun ya kerja gitu, jadi ya sayang banget gitu. Tapi ya setelah diskusi dan setelah beberapa kali ngobrol, alhamdulillah orang tua mengizinkan. Dan sampai hari ini alhamdulillah ya, dengan izin Allah bisnisnya Putri masih bertahan, dan sekarang Putri nambah 1 bisnis lagi. Jadi Putri punya 2 bisnis. Yang pertama bisnis kuliner, yang kedua bisnis minimarket. Oke. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah semua berjalan sampai sekarang, dibantu sama mama. Jadi benar-benar Putri tuh memutuskan untuk resign dan fokus di usaha. Dan Putri kali ini pengen nge-share nih sama teman-teman apa aja sih perbedaannya ketika masa kerja dan ketika kita benar-benar fokus di usaha. Tapi sebelum Putri lanjut, boleh dong teman-teman semua yang mungkin punya usaha juga sama kayak Putri, bisa tulis di komen di bawah apa nama usaha teman-teman semua dan alasannya apa buat teman-teman untuk memutuskan fokus di kerjaan dan usaha di sampingan, atau mungkin memilih untuk sama seperti Putri yang fokus di usaha. Boleh ya di-share. Jadi ada beberapa hal ya yang Putri rasakan selama Putri fokus banget di usaha dan memilih resign. Jadi teman-teman mungkin yang sama seperti Putri fokus usaha mungkin ngalamin juga ya gitu. Ya yang pertama itu uang. Oke, kita nggak boleh munafik ya teman-teman, bahwasanya uang itu sangat istilahnya penting banget buat kehidupan. Jadi kalau selama kita kerja, kita itu pasti udah sangat agak tenang gitu, karena kita akan mendapatkan take home pay yang pasti di tanggal 26 ataupun 25 dengan kerja kita selama 1 bulan itu. Jadi benar-benar kita udah pastiin, oh kita bakal dapat gaji segini, jadi kerjaannya kayak gini gitu. Tapi kalau teman-teman fokus di usaha, wah. Jadi kalau fokus di usaha itu jangan teman-teman langsung memastikan atau membayangkan akan mendapatkan hasil yang besar banget. Enggak. Karena kalau udah fokus di usaha, teman-teman itu harus siap dengan ketidakpastian. Oke, jadi nggak cuma sekedar di suatu hubungan, tapi di sebuah usaha pun teman-teman akan mengalami ketidakpastian juga, ketidakpastian hasil. Karena
banyak ya saya dengar juga teman-teman yang akhirnya fokus usaha karena pengen jadi kaya raya karena usaha gitu. Tapi nggak segampang itu teman-teman. Jadi memang untuk menghasilkan uang dari sebuah usaha itu nggak instan. Jadi butuh kerja keras dan butuh waktu juga. Jadi kalau teman-teman melihat beberapa wirausahawan yang memang sudah sukses sampai dini, ya mereka juga mengalami hal yang sama dari titik nol juga, pernah gagal dan hasilnya nggak seberapa, tapi konsistensinya itu yang ada. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa aku pengen fokus usaha karena pengen dapat uang yang banyak, mikir-mikir dulu deh, karena di awal bulan itu memang itu masa krisis. Jadi saran aku ketika teman-teman pengen fokus di usaha, teman-teman itu harus punya cadangan dana minimal 3 bulan untuk biaya hidup teman-teman. Karena yang seperti aku bilang tadi bahwa fokus di usaha itu memang penuh tidak pastian. Jadi minimal teman-teman ketika 3 bulan masa dimana penyesuaian dengan usaha itu teman-teman masih bisa hidup, karena nggak mungkin kan selama 3 bulan teman-teman fokus usaha justru jadi nggak fokus, jadi stres sendiri karena udah nggak ada duit untuk hidup, makannya mie terus kan kasihan. Jadi benar-benar mantepin banget bahwa teman-teman punya pegangan dana minimal 3 bulan deh. Setelah itu kalau teman-teman mau fokus di usaha, oke, silahkan. Yang kedua, masalah waktu. Oke. Ini yang Putri alami ya selama ini. Jadi banyak teman-teman yang ketika Putri menyampaikan pamit itu banyak yang bilang, wah berarti Mbak Putri ini akan punya waktu luang yang banyak banget dong karena fokusnya usaha di rumah gitu kan. Padahal itu tidak sesuai dengan bayangan teman-teman semua. Jadi yang namanya waktu di usaha itu kalau dihitung ya, kalau mungkin kita kerja itu kan kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore, dan itu kita udah tahu ya, udah benar-benar schedule banget apa yang mau kita lakuin di hari itu, mau ketemu siapa, mau kemana, itu udah schedule banget gitu kan. Tapi kalau yang namanya fokus usaha, waktu itu masalah jebakan Batman, boh. Kenapa kok Putri bisa bilang gitu? Karena karena kita punya banyak waktu luang ya teman-teman. Jadi kalau waktu yang luang itu justru akan menjadi godaan besar. Karena ketika itu setan akan bilang udah tidur aja, nggak usah bangun dulu, masih pagi, kan udah nggak kerja. Terus ya santai-santai kayak gitu. Tapi kalau kita benar-benar fokus, waktu itu bisa sebenarnya kita schedulein sama seperti kerja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita tuh mau ngapain, sampai usaha kita, buat usaha kita tuh berkembang. Jadi jangan sampai waktu itu menjadi pedang pembunuh buat kita gitu. Tapi justru waktu itu ketika jadi fokus di usaha, kita harus benar-benar tetap men-schedule waktu kita dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kita mau ngapain gitu. Karena kalau dipikir-pikir ya teman-teman, waktu antara fokus usaha dan waktu antara kita kerja itu lebih banyak hitungannya di waktu fokus ke usaha. Karena apa? Kita kerja sendirian, kita kadang nggak punya schedule apa-apa, dan kadang juga kita punya schedule itu penuh full dari pagi sampai malam 24 jam kita waktunya hanya untuk fokus usaha. Kita memikirkan cara yang gimana mau ngiklanin atau semacamnya gitu buat ngembangin usaha. Jadi ya jangan dikira ketika kita udah fokus usaha, waktu yang kita miliki lebih banyak daripada waktu yang di kerjaan. Karena kan kalau di kerjaan kita bisa karena stress levelnya kan tinggi banget ya. Jadi kita harus butuh pelarian untuk bisa liburan. Karena kalau kita udah fokus usaha kan kita nggak perlu ambil cuti, tapi sebenarnya nggak gitu. Nah ini juga yang paling kerasa, apalagi buat teman-teman yang mungkin kerjaannya sudah terbiasa dengan lifestyle. Jadi yang ketiga itu adalah lifestyle atau gaya hidup. Jadi teman-teman jangan bayangin ya, Putri tekanin di sini, ketika kita udah fokus di usaha, itu semua kehidupan kita berubah 180 derajat dari kehidupan kita ketika kerja. Jadi kalau di fokus di usaha, gaya hidup otomatis berubah. Kita nggak bisa ikutan trendy kayak dulu. Kalau waktu di kerjaan kan mungkin kita masih bisa ya gaya-gayaan, makan di tempat enak, atau pergi kemana. Tapi kalau di fokus usaha itu yang paling penting adalah hemat dan fokus. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena memang seperti yang aku bilang tadi di awal nomor 1 ya, bahwasanya memang kita
akan mendapatkan ketidakpastian soal hasil. Jadi kita otomatis harus berhemat soal uang, nggak bisa foya-foya kayak dulu. Jadi benar-benar mikir gitu loh, bahwasanya uang yang mau kita pakai untuk gaya hidup, sekedar gaya hidup itu mau kayak mana gitu loh, mau dibawa kemana hidup bisnis kita dan hidup kita, karena habis aja di situ gitu. Jadi kenapa kok fokus dan hemat ya. Jadi kalau udah hemat kan teman-teman udah bisa fokus aja ngembangin usaha, nanti juga teman-teman akan ngerasain sendiri hasilnya kayak mana gitu loh. Jadi ya bersabar dulu lah untuk sekarang gitu. Dari ketiga hal ini, dan yang paling aku rasain itu adalah kesepian. Kenapa lagi ya, aku belum nikah. Jadi buat teman-teman yang mungkin jomblo sama kayak aku, itu adalah suatu hal yang sungguh berat ya, meskipun bareng orang tua sekalipun. Karena kita biasanya mungkin yang kita kerja, mungkin teman-teman yang kerja tuh punya temen itu kan banyak banget dari berbagai komunitas, dari berbagai channel, kolega atau apapun itu banyak banget. Tapi ketika teman-teman udah fokus di usaha, itu teman-teman akan ngerasain struggle-nya, jalan kehidupan sendiri untuk mencapai suatu usaha. Jadi mencapai bisnis itu teman-teman akan struggle sendirian gitu. Jadi benar-benar kesepian gitu. Yang biasanya banyak teman, pergi kemana, ngobrol kemana, sekarang itu benar-benar sendiri. Ya jadi saran aku biar nggak ngalamin seperti itu, teman-teman mulailah coba untuk mendaftar atau masuk ke komunitas yang mungkin inline atau berhubungan dengan usaha teman-teman sendiri gitu. Misal komunitas pengusaha kuliner atau komunitas pengusaha minimarket gitu. Jadi teman-teman tetap dapat teman dan bahkan bisa ngembangin jadi kolega bisnis gitu kan. Jadi bisa sembari menimba ilmu juga di sana gitu. Jadi biar teman-teman juga nggak kesepian. And the last point is very important, yaitu sabar. Sabar dan istighfar is important, karena itu penting banget. Jadi teman-teman ketika ngejalanin semua step, kalau sabarnya nggak ada, wah sudah bubrah. Karena sabar itu kunci utama selama ngejalanin fokus usaha ini teman-teman. Istighfar aja banyak-banyak, karena itu tadi banyak hal yang berubah dalam hidup, banyak hal yang tidak pasti. Jadi teman-teman mulai di sini tuh mulai menapaki tangga yang berbeda. Jadi benar-benar harus sabar banget, harus istighfar banget, fokusnya banget gitu kan. Tapi insya Allah kalau teman-teman bisa konsisten, teman-teman pasti bisa kok. Sama seperti pengusaha-pengusaha lain, bisa struggle di situ, bisa bertahan di situ gitu. Yakin aja teman-teman bahwasanya setiap orang itu punya jalan rezekinya masing-masing. Jadi jangan pernah ragu gitu. Tetap ikhtiar dan doa kepada Allah bahwasanya kita udah usaha, nanti biar Allah yang menilai gitu ya guys. Oke, jadi itu dia beberapa hal yang memang sudah Putri alami perbedaannya ketika di kerjaan dan memang fokus di usaha. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau boleh juga share ceritanya masing-masing yang mungkin ngalamin kejadian kayak Putri atau berbeda, boleh dong share di komen bawah. Atau boleh juga DM ke Putri di @putri_wulansari22. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di sana, kita belajar bareng-bareng, kita saling berkembang bersama. Video ini Putri buat bukan untuk menggurui, tapi kita saling belajar untuk terus bertumbuh. Oke, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Semoga-moga ini menjadi salah satu jalan untuk melepas kegalauan. Oke, sekian dulu sharing dari Putri hari ini. Insya Allah kita ketemu di sharing berikutnya. Tetap sehat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.